Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anfa Arifal dengan nomor induk mahasiswa 20 50 80 20 7 111 032. Saya berasal dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan membahas artikel ilmiah tentang pengaruh vaksin squalene murni yang mengancam hiu. Isi artikel ilmiah ini terdiri dari abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, penutup, dan daftar pusaka. Yang pertama, kita akan membahas abstrak. Penelitian pengaruh vaksin COVID squalene murni yang mengancam hiu tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh vaksin COVID squalene murni yang mengancam hiu terhadap vaksin COVID. Metode penelitian yang akan dilakukan dengan cara studi pustaka dalam bentuk kualitatif. Bentuk kualitatif ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang tertera pada bagian pendahuluan artikel ilmiah. Metode penelitian ini berbentuk kualitatif bertujuan untuk menjabarkan bagaimana cara menghasilkan squalene untuk vaksin COVID dan menjabarkan data yang telah didapatkan secara jelas serta mudah dipahami. Data yang diteliti merupakan data dari beberapa jurnal yang akan dianalisis dengan pembacaan, lalu dibandingkan serta dicari maknanya. Hasil dari penelitian ini merupakan data hasil perbandingan antara jurnal-jurnal yang akan memunculkan informasi mengenai pengaruh vaksin COVID squalene murni yang mengancam hiu. Penelitian artikel ilmiah ini diharapkan dimiliki manfaat untuk memberikan informasi yang dapat dijadikan bahan pembelajaran. Harapannya, artikel ini nantinya memunculkan gagasan dan pergerakan bagi setiap orang yang berada di sektor perikanan maupun mahasiswa perikanan juga. Para peneliti terkait bagaimana meneliti yang baik dan jelas. Lalu, ada pendahuluan. Penelitian ini membahas analisis pengembangan vaksin virus corona baru atau COVID-19 yang akan mengancam keberadaan hiu di dunia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh vaksin hiu dan ancaman bagi hiu. Hiu dibunuh untuk diambil squalene, minyak alami yang diproduksi pada hati hiu, di mana ini digunakan sebagai obat, termasuk obat flu saat ini. Squalene digunakan sebagai ajuan untuk meningkatkan efektivitas vaksin dengan menciptakan respon imun yang lebih kuat. Beberapa pengembangan kandidat vaksin COVID-19 pun menggunakan bahan ini. Jika salah satu vaksin digunakan di seluruh dunia, kelompok konservasionis Sakalis mengungkapkan sekitar 250.000 hiu disembelih untuk memberikan satu dosis bagi setiap orangnya. Nah, manfaatnya diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sarana informasi pengaruh vaksin squalene murni yang mengancam hiu. Lalu kita masuk ke kajian pustaka. Squalene merupakan senyawa organik yang terdapat di dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Pada manusia, senyawa ini dibentuk oleh organ hati dan bersirkulasi di dalam darah. Sebagai produk farmasi, squalene dihasilkan melalui proses ekstraksi minyak ikan, terutama minyak hati ikan hiu yang akan dipakai untuk bahan utama vaksin hiu. Hati ikan hiu merupakan salah satu hasil samping dari laut yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Berbagai macam ekstraksi pelarut organik, perebusan, penguapan, dan proses silasi asam untuk meningkatkan daya guna hati ikan hiu. Upaya tersebut dilakukan antara lain untuk mengisolasi senyawa-senyawa penting yang terkandung di dalam minyak hati ikan hiu seperti squalene. Metode penelitian. Artikel ilmiah ini terdapat metode penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka dalam bentuk kualitatif. Bentuk kualitatif akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada pendahuluan artikel ilmiah. Metode kualitatif merupakan penelitian yang berbentuk metode pengumpulan data yang berbentuk naratif atau bukan angka. Metode kualitatif bertujuan untuk menjelaskan cara agar bagaimana bisa mendapatkan squalene murni yang sesuai dengan bahan utama, vaksin hiu, dan penjabaran data yang telah didapatkan dengan jelas, serta mudah untuk dipahami atau diinformasikan bagi penerima vaksin COVID-19. Kemudian, hasil dan pembahasan. Squalene merupakan hidrokarbon utama yang ditemukan dalam minyak hati ikan hiu.
Skualen dari minyak hati ikan hiu selain digunakan pada vaksin, sebagai besar digunakan di bidang kesehatan atau health food dan kosmetik. Senyawa skualen merupakan salah satu penyusun bahan-bahan yang tak tersabunkan yang terdapat dalam minyak hati ikan hiu. Identifikasi senyawa skualen yang terkandung dalam minyak ikan diuji secara semi kuantitatif dengan menggunakan kromatografi gas spektrometer massa. Masih dalam hasil dan pembahasan proses produksi skualen murni. Kromatografi kolom sistem kesinambung mampu menghasilkan skualen murni 100% dengan rendemen 79,8%. Spesifikasi proses dan karakteristik hasil yang diperoleh. Jumlah silika yang dipakai untuk memurnikan 90 gram skualen kasar yang melewati kromatografi kolom adalah 90 gram. Setelah itu harus segera dicuci atau dibersihkan menggunakan etanol. Silika ini dapat dipakai kembali untuk proses produksi skualen murni. Demikian seterusnya. Lalu berlanjut ke penutup. Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa skualen murni dari ikan hiu dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan dapat mengatasi kulit kering, namun sangat berbahaya bagi populasi hiu. Lalu produksi skualen murni dapat dilakukan dengan kromatografi kolom sistem sinambung. Dalam percobaan didapatkan rendemen skualen murni 79,8% pada tingkat kemurnian 100%. Lama proses produksi untuk 90 gram bahan baku adalah 180 menit dengan laju elusi 4 ml per menit. Kehilangan pelarut selama proses 2,04%. Suhu tabung pemanas 110 derajat Celcius dan pelarut tersisa pada skualen murni yang dihasilkan 1,5 ppm. Hasil percobaan ini dapat diskala gandakan untuk vaksin dan industri rumah tangga menggunakan alat dan bahan yang mudah didapat di pasaran. Lalu yang terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan referensi saya untuk mengutip dan menulis di dalam artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Vaksin COVID Skualen Murni Terhadap Populasi Hiu. Demikian presentasi saya mengenai penelitian saya. Untuk itu, saran dan kritik masih sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan pada artikel ini. Jika masih banyak kurang, saya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Nanang Saiful Rahman selaku dosen pembimbing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.